Halo, jumpa lagi dengan saya, Rian. Pada IS General and Within the Organization, kita akan membahas kali ini nih, di video ini, kita akan membahas mengenai dukungan ERP untuk proses bisnis. Mengapa sih harus ada dukungan ERP untuk proses bisnis itu? Ya, kita bahas bareng-bareng aja ya. Sistem ERP secara efektif itu mendukung sejumlah proses bisnis standar. Secara khusus, sistem ERP mengelola proses end-to-end lintas departemen. Ya, proses lintas departemen adalah proses yang pertama berasal dari satu departemen dan berakhir di departemen yang berbeda. Kedua, berasal dan berakhir di departemen yang sama tetapi melibatkan departemen lain. Oke. 3 contoh menonjol dari proses lintas departemen adalah 1. Proses pengadaan atau procurement yang berawal dari bagian gudang. Nah, ini yang perlu dibeli tuh ya. Dan berakhir di bagian akunting, kirim pembayaran. Oke. Kedua, proses pemenuhan atau fulfillment yang berawal dari departemen penjualan, si pelanggan meminta untuk membeli, ya kan? Dan berakhir di departemen akuntansi. Ya, dia menerima pembayaran. Oke. Yang ketiga, proses produksi yang berawal dan berakhir di bagian gudang, ya. Perlu memproduksi dan menerima barang jadi, tetapi melibatkan bagian produksi juga. Oke. Untuk jelasnya ya, kita akan lihat alur atau proses bisnis yang tadi disebut itu di layar berikut. Oke. Nah, jadi misal dari si sales. Si sales tuh ternyata dia punya inquiry dari customer. Ada permintaan ya. Sales, saya mau kopinya dong gitu kan ya. Oke. Terus si sales ini dia akan ngecek nih ya ke bagian pengadaan atau procurement. Tanya dong, ada nggak stok kopi bro gitu kan. Terus si bagian procurement dia akan ngecek. Dicek, oh ada mas. Nah, kalau si procurement bilang ada, berarti nanti bagian pengadaan itu akan akan calling-callingan ya, kontak ke warehouse untuk minta tolong siapkan dong barangnya, kopinya gitu. Ini udah ada inquiry nih dari customer nih. Oke, siap, kata bagian warehouse. Dikirim ya kopinya, barangnya. Nah, setelah itu akan ada pembayaran dari customer. Nah, yang menerima ini adalah si accounting. Dia akan mengeluarkan invoice, ya kan? Dan ada mendapatkan pembayaran. Tapi kita balik lagi nih. Balik lagi ke sales. Bro, ada stok kopi nggak gitu kan? Terus dicek, wah nggak ada mas gitu. Nah, kalau si procurement bilang nggak ada, dia akan kontak si bagian produksi. Ya, di bagian produksi dilihat tuh ada ini enggak stok di sana untuk dijalankan, untuk diproses gitu ya kopinya gitu. Si produksi ini dia akan ke warehouse ngecek. Mas bro, ada barang enggak gitu kan. Dia bilang, oh bentar ya gue cek gitu kan. Dicari, oh dilihat raw materialsnya, oh ada. Oh ya udah kalau ada kita olah. Nah, diolahnya itu diproduksi. Diolah ya, pokoknya ada prosesnya lah ya. Nah, di produksi itu dia prosesnya berjalan A sampai Z ya, sampai dia menghasilkan barang jadi. Yang mungkin yang tadinya dari green bean gitu ya, atau mungkin udah jadi biji kopinya, terus mungkin setelah itu di roasting gitu kan, dari green bean di roasting, terus digiling ya, habis itu dijemur atau entahlah diapakan ya prosesnya sampai dia jadi, di packing sampai packaging ya. Udah jadi, terus dibalikin lagi ke warehouse, dikasih nih finish produknya ya. Oke, siap terima. Nah, setelah si warehouse terima, dia tuh balik lagi tuh ke orang bagian pengadaan. Nih, Mas Bro, kita udah ada nih. Silahkan dikirim. Oke, dikirimlah sama bagian warehouse. Terus balik ke proses yang tadi. Si akunting itu akan keluarin invoice dan dia akan terima pembayaran. Terus kita runut lagi nih dari sales, cek ke procurement. Kan tadi alurnya yang ada udah kelar ya, terus yang nggak ada ke bagian produksi, terus tapi produksi ada tinggal proses, itu udah kelar juga. Nah, sekarang tiba saatnya misal proses dia dibilang, oh nggak ada stok nih gitu kan, kita cek dulu sama warehouse ya. Oh ternyata di warehouse juga nggak ada gitu. Nah, inilah waktunya si warehouse dia untuk create PR ya, purchase requisition. Ada permintaan pembelian, kemana biasanya dia
ke procurement, ke pengadaan. Oke, jadi balik lagi tuh ke pengadaan. Tolong dong ini kosong nih stoknya gitu kan. Jadi ada request dulu, oh oke kosong. Nah setelah dia buka PR, nanti si procurement ya akan buka PO, purchase order. Nah itu biasa ada inilah ya, ada timelinenya ya, ada berapa lama. Nanti tunggu kalau sudah waktunya datang, itu barang akan datang. Yang terima biasanya warehouse ya. Si warehouse itu akan GR ya. GR itu adalah good receive atau receive shipment. Nah ketika dia terima, dia cek tuh. Itu harus dia sesuaikan barang yang terima, barang fisiknya dengan yang di dokumen. Apakah sesuai secara quantity, secara quality ya. Mungkin dia berapa box, terus barangnya bagus apa enggak, ada cacat apa enggak, itu mesti dicek sama bagian warehouse ya, di GR-nya itu. Nah kalau sudah, baru dia balik lagi ke bagian produksi ya kan. Jadi balik lagi ke proses yang tadi kedua yang saya jelaskan. Udah terus seperti itu sampai di akhirnya ke bagian accounting. Ya bagian accounting ya terima duit lah ya, kasih invoice terus ya terima duit ya. Oke, seperti itu ya. Sip? Oke, jadi si perusahaan ini menggunakan sistem ERP untuk mengelola pengadaan ya, pemenuhan dan produksi karena sistem ini melacak semua kejadian yang terjadi dalam setiap proses. Nah, yang tadi proses yang saya ceritain itu semuanya pakai sistem informasi ya. Ketika dia nanya, Mas Bro ada nggak? Nah pas nanya itu kan dia tuh ngeceknya itu tadi by system ya, di sistem tuh, oh ada apa enggak gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin belum kenal ERP, belum kenal aplikasi, ngecek dulu cuk jalan gitu kan ya ke warehouse gitu. Tapi kalau sekarang tinggal buka komputernya, dicek dalam sistemnya. Nah itu disinilah fungsinya si ERP ini ya. Selanjutnya, sistem menyimpan semua dokumen yang dibuat di setiap langkah dari setiap proses dalam database terpusat. Nah itu jadi ada database terpusatnya tuh ya. Itu biasa di IT ya, atau mungkin di bagian masing-masing tapi tetap ada database-nya ya. Dan di mana dokumen tersebut itu tersedia sesuai kebutuhan secara real time di dalam sistem tersebut. Oke, oleh karena itu setiap pengecualian atau kesalahan yang dibuat selama satu atau lebih proses antar departemen itu segera bisa ditangani hanya dengan menanyakan sistem ERP dan mengambil dokumen atau informasi tertentu yang perlu direvisi atau diperiksa dengan hati-hati ya. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti setiap langkah dalam setiap proses dan mendaftarkan dokumen terkait ke dalam sistem ERP. Oke, gimana Great Learner? Saya harap sudah dapat memahami lebih jauh ERP dan dukungannya untuk proses bisnis. Oke, kita masih ada satu video terakhir. Apa itu? Kita kepoin bareng ya di video selanjutnya. Thank you.